Selamat datang di Gogata Podcast. Nanti kami jelaskan di sini mini project ini adalah sebuah sarana untuk sharing, talk, and interaktif, dan kembali juga kita jelaskan bahwa kita di sini sudah melakukan protokol kesehatan dengan cuci tangan, memakai masker, dan juga physical distancing. Tema kali ini, episode kali ini kita membahas tentang Lebaran di zaman now dengan bintang tamu yaitu salah beberapa personil dari Gogata Event Planner, yaitu adalah Raka dan Safira. Selamat datang Raka dan Safira. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin juga Om Willy. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu, dari Raka sebagai apa di Gogata dan Safira sebagai apa di Gogata. Oke, perkenalkan semuanya, saya Raka. Kebetulan saya di store manajernya Gogata atau kepala gudang ya. Ya. Jadi ya tugasnya mungkin ya ngatur barang, keluar masuk barang, kontrol barang sampai ke lokasi supaya aman, barang tidak ada yang miss segala macam. Dekor dan event ya, dekor wedding dan event. Ya. Kalau Safira sendiri di Gogata sebagai apa? Perkenalkan, saya Safira, saya di bagian admin dan purchasing di Gogata. Itu mengontrol bagian kebutuhan gudang kayak untuk keperluan mau dekor seperti lakban dan lain-lainnya. Oh, berarti saling berkaitan ya, satu ruangan ya? Ya. Sudah berapa lama di Gogata ya? Gogata sama Safira? Kalau aku udah hampir 2 tahun ya Om ya. Mau hampir 2 tahun. Sudah 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Safira sendiri itu berapa lama? Kalau saya baru sekitar 6 bulan. Gimana selama kerja di Gogata? Enak nggak? Atau mungkin ada keluh kesah atau suka duka? Siapa dulu nih? Raka dulu. Kerja di Gogata ya Om ya. Kalau kerja tuh ada enak dan enggaknya juga gitu Om ya kalau kerja. Ya enaknya apa? Enaknya saya senang kerja di sini gitu. Maksudnya ya ini bidang saya, ini yang saya passion lah Om. Yang senang saya lakukan ya seperti ini gitu, dalam bidang kegiatan ini gitu. Kalau Safira sendiri bagaimana? Saya sih senang kayak ikut dekor. Menurut saya passion saya sih di kayak dekorasi yang berbidang seni-seni gitu. Oh gitu. Kalau berarti Raka passionnya mengatur barangnya karena posisinya store kepala gudang, atau passion di mananya? Di IO-nya kah atau di ininya? Di IO iya, di store manager juga iya Om. Gitu. Maksudnya kita dapat pengalaman baru gitu loh Om. Setiap kita di event di tempat baru atau ada wedding di tempat baru, kita banyak dapat pengalaman baru, ketemu orang baru. Salah satunya itu yang paling saya senengin sih Om. Gogata sendiri sebenarnya dia hanya IO atau ada lainnya? IO kita ada, wedding organizer juga kita ada gitu. Terus kayak yang party dan dekorasi lain juga kita bisa. Gitu. Berapa banyak sih personil di Gogata? Personil di Gogata itu kurang lebih 15 ya. Campur tapi ya itu ya. Maksudnya keyakinannya beragam ya berarti ya. Tuh. Yang muslim berapa orang? Yang muslim ya. Kalau yang muslim kurang lebih cuma 5 deh. Cuma 5 Kalau nggak ya? salah saya cuma 5 orang. Karena kan kita sekarang ngebahas tentang Lebaran di zaman now nih, ya kan? Jadi pasti di zaman sekarang ini dengan masa sekarang banyak perbedaan, banyak pengalaman baru pasti kan yang bisa kalian share gitu loh dengan para viewers. Mungkin bisa Raka dan Safira jelaskan dulu pengalaman Lebaran di zaman sekarang seperti apa sih? Pengalaman di zaman sekarang bedanya jauh banget sih Om, bedanya banyak banget sih dari yang tahun lalu tuh jauh lah Om. Beda karena banget. Kan kita tahu sendiri sekarang masa pandemi, physical distancing gitu loh. Sementara namanya Lebaran itu kan mempererat silaturahmi, betul kan? Tuh. Nah, jadi kan bertentangan nih dengan ini, makanya pengalaman apa mungkin dari kebiasaan dari mulai persiapan, dari mulai mungkin pada saat sholat idnya, mungkin dari Raka dulu lah mungkin. Kalau untuk persiapan Lebaran tahun ini tuh nggak semeriah dan heboh tahun lalu sih Om. Kalau menurut aku juga gitu. Mungkin Om Willy juga ngerasain lah ya. Nggak meriahnya apa?
Ya karena kita nggak bisa bersilaturahmi ke rumah keluarga, kita nggak bisa apa namanya sholat id gitu kan karena masih dilarang juga belum masuk pandemi ini. Oh, sholat itu berarti di mana? Sholat id di rumah gitu. Oh, sholat di Sholat rumah. itu Pasti itu pengalaman pertama tuh ya berarti ya? Betul. Pengalaman pertama. Safira juga? Kalau saya sholat id masih di musola, masih ada diadakan. Oh, masih Iya. masih bisa? Ya tapi pakai masker, terus pas mau masuk musola di cek Oh, suhunya. tetap physical distancing Iya. ya, jaraknya ada ininya ya. Oh gitu. Terus kalau misalkan kalian berasal dari mana sih? Maksudnya Raka asalnya dari mana? Kalau aku lahir di sini om. Lahir di sini. Orang tua kalau bokap itu Belitung, nyokap Palembang. Oh, kalau Safira Kalau saya juga lahir di sini, bapak saya orang Sunda, mama saya orang Padang. pernah karena di masa pandemi ini pernah nggak terpikirkan untuk ingin pulang kampung? Karena biasanya kan juga pasti Lebaran sebelumnya pasti kan ada pulang kampung, mungkin ke rumah ke kampung orang tua atau ke kampung sendiri gitu. Dari Raka sendiri bagaimana? Kalau di keluarga aku sih nggak tentu om. Tiap tahun itu kadang ngumpulnya di Bandung, kadang ngumpulnya di Lingga, Dabuk, Singkep, di masih Kepri juga, terus juga di Palembang gitu. Jadi kayak mungkin tahun ini karena pandemi ini ya gitu om, nggak bisa kemana-mana kita. Komunikasi dengan Komunikasi tetap terjaga, tetap. Melalui Sekarang kan digital udah ya? iya ada video call segala macam gitu. Kalau Safira sendiri? Kalau saya sih karena orang tua dari mama saya kan di Batam juga semuanya keluarga, jadi besok kumpul di rumah nenek, jadi cuman kayak ganti-gantian doang, keluarga dari saya baru dari bibi, ya, jadi nggak berkumpul sama-sama gitu, biasanya berkumpul sama-sama makan gitu. Biasanya nih ya, biasanya kan kalau yang saya tahu, biasa kalau kita kerja di sebuah perusahaan kan pasti ada setiap perusahaan tuh pasti ada kayak semacam tradisi lah sebelum Lebaran, mungkin yaitu entah THR atau parcel atau apa. Mungkin di Gogata sendiri itu ada seperti itu juga nggak sih? Ada juga? tetap ada parcel, ada dikasih. Tapi tiap tahun mungkin berbeda ya. Kayak tahun lalu kita dapat minuman kaleng segala macam. Tahun ini kita dapat parcel gitu. Karena pandemi ini ya berarti ya mungkin ya. Safira juga begitu. Iya. Oke. Kalau pengalaman barunya berarti selain sholat id, selain parcel itu sendiri yang minuman kalian tadinya dapat sekarang enggak, apalagi selain itu? Pengalaman baru selama Lebaran ini. Kan biasanya orang-orang pada datang nih ke rumah. Nah, betul. terus sekarang gimana? Ya, kita nggak open house om. Kalau di Nggak keluarga open aku sih nggak ada open house sama sekali om. Karena kita takut juga kan, apalagi orang tua om. Yang kita pikirin orang tua sebenarnya. Kalau sistem imun tubuh kita sendiri kan kayak misalnya kayak aku ya mungkin masih kuat lah ya kan. Cuman kalau orang tua ini kita takutnya itu kan. Jadi buat teman-teman atau keluarga datang ke rumah aja kita nggak sama sekali. Tapi keluarga seluruhnya satu rumah atau ada beda rumah? Sama Raka? Kalau aku kebetulan tinggal kalau selama kerja di Baloi, terus kalau misalnya kayak Lebaran kemarin ya balik ke rumah ke Batu Aji. Oh berarti satu rumah, keluarga yang lain beda rumah nggak ada ya berarti ya? Enggak. Nggak ada. Kalau Safira sendiri? Kalau saya sih satu rumah semua. Oh satu rumah semua, berarti ibaratnya satu rumah itu Lebaran berarti nggak ada keluarga lain untuk datang ke rumah gitu ya? Ada sih tamu kadang om, ada tamu tapi dikasih hand sanitizer dulu. Terus Oh, tetap terimanya menerima, juga ha. di luar. Oh begitu ya, karena kan ya banyak saya dengar juga dari teman-teman bahwa ada walaupun keluarga sendiri dia tidak menerima karena saling menjaga karena ya COVID situasi ini kan seperti ini kan. Terus harapan kalian untuk Lebaran tahun ini itu seperti apa? Dan Lebaran tahun depan lah mungkin. Kalau harapan untuk Lebaran tahun ini nggak banyak sih om ya. Yang pasti yang pertama cepat selesai pandemi ini gitu. Nah itu aja sih kalau untuk Lebaran tahun ini. Kalau yang kedepannya ya mungkin tidak terjadi lagi lah hal-hal yang seperti sekarang ini gitu loh, pandemi ini. Karena kita merasakan ya sangat beda om dengan tahun kemarin gitu kan. Kita silaturahmi ke rumah keluarga, kita sholat id berjamaah. Itu sih kayak kalau sekarang kan tahun ini kita lebih menjaga satu sama lain gitu, memikirkan karena COVID ini. Gitu. Kalau Safira? Kalau saya sih harapannya ya sama seperti Bang Raka biar cepat
kembali pulih dunianya kan dari corona. Kasian juga nengok yang kayak yang terkena itu, terus yang punya penyakit keluar juga nggak bisa, untuk silaturahmi juga susah gitu. Kalau untuk pengaruh ke perusahaan lah, harapan untuk perusahaan di tahun depan seperti apa? Gogata. Kalau pengaruh untuk perusahaan di masa pandemi ini sangat banyak banget Om, beda banget dari tahun kemarin gitu loh. Kalau tahun kemarin itu saya masih ingat Lebaran itu kita masih ada kerjaan Om. Lebaran masih ada kerjaan. Lebaran Ya? masih ada kerjaan gitu loh, masih ya walaupun nggak besar ada gitu Ya. loh. Sekarang Tetap ada gitu kan. Sekarang ini sama sekali beda jauh banget. berarti Om. kedepannya Ya pengennya kedepannya kita balik lagi gitu loh. Kedepannya pengennya terutama untuk pemerintah ya Om ya, apalagi kita pelaku event ini ya kan, karena mereka gitu loh yang harusnya memberikan kepastian kepada kita gitu loh Om. Kayak kita kan mengumpulkan massa banyak gitu Om. Jadi kalau misalnya dari pemerintah udah memberikan lampu hijau untuk kita melakukan acara atau segala macam gitu, kita udah bisa kembali lagi. kalau Safira? Kalau saya karena kan masih baru juga Om di Gogata ini, harapan saya sih lebih kedepannya lebih cepat gitu berlalu coronanya. Terus ada event, biasanya kan kayak dulu kan saya sering part time, ada event wedding, iya. jadi kayak sekarang jadi kayak di rumah cuma tidur gitu aja. Kangen dengan event ya? Iya. Oke, saya ingin nanya nih, kalau seandainya, kita berbicara seandainya ya, tapi mudah-mudahan nggak terjadi, Gogata itu nggak jalan lagi nih, ya, ibarat kata stop lah, karena situasi seperti sekarang. Kalian ingin jadi apa? Mungkin Raka dulu. Ingin jadi apa ya? Mungkin ya kalau aku sih kayaknya jualan online lebih menarik ya Om. Jualan online. Jualan online apa? Banyak sih Om, kayak sekarang kayak aku lagi jualan Netflix, segala macam akun-akun Netflix gitu kan ya. Mungkin sepatu atau apa. Apa nggak coba bikin YouTube juga? YouTube udah ada Om. Oh, YouTube udah ada. Ya, cuman belum jalan. Oh, belum jalan. Jangan lupa di-subscribe guys. Bang Rakas. Kalau Safira? Kalau saya sih lebih kembangin usaha mama saya sih Om, kayak jualan keripik, promosi. Oh, promo promosiin ya. ke Gojek, lebih ke situ sih. Saya pengen ngulik lagi nih mengenai Gogata dari kalian. Gogata itu punya berapa bos sih? Gogata itu punya 3 bos. 3 bos ya. Ya. Tiga-tiganya non Muslim. Yes. Non Muslim. Ada nggak unek-unek yang kalian ingin sampaikan kepada bos-bos Gogata ini? Siapa dulu nih? Saya dulu ya. Kalau unek-unek, kalau saya biasanya langsung sih Om. Kalau punya ada hal yang nggak saya suka atau apa, saya lebih ke, kan di Gogata ada 3 bos nih. Ya. Ada, nggak apa-apa ya saya jelasin lagi. Nggak apa-apa, Ada nggak Bang apa-apa. William, ada Bang Tommy, ada Cik Vivi. Dan mereka ini kan di 3 orang ini berbeda divisinya gitu loh kan. Kayak ke Bang William lebih marketing, Bang Tommy ke desain, Cik Vivi lebih ke akuntingnya segala macam. Kalau saya sih lebih ke, kalau misalnya ada unek-unek atau yang nggak suka atau misalnya yang pengen saya sampaikan, saya langsung sampaikan ke Bang William gitu aja sih. Siapa yang lebih di antara 3 itu yang lebih prefer? Ya, William ya. Kalau saya sih ke Bang William karena saya langsung under biasanya ke dia gitu loh. Dari awal masuk ya, karena waktu itu saya backup dia, bantu dia juga gitu. Kalau Safira? Kalau saya sih unek-unek saya nggak ada sih Om, karena saya Nggak juga ada baru, atau aduh main aman nih kayaknya. karena saya juga baru kan Ah. bekerja, juga baru lulusan tahun kemarin. Jadi kayak yang disuruh apa ya saya lakuin. Kalau kena marah ya mungkin saya salah gitu. Terus saya perbaiki aja gitu. Yang lebih dekat dengan Safira siapa? CVV sih. Kenapa? Saya satu ruangan juga, terus dia sering kayak kasih makanan, kasih kue kalau datang, terus sapa saya gitu sih kok. Oke, kalau begitu. Terus selain itu di Gogata sendiri yang non Muslim juga banyak, tapi toleransi antar sesama berbeda keyakinan ini di Gogata bagaimana? Selama bulan puasa kemarin. Saling menghargai kah? Iya jelas saling menghargai Om. Kalau toleransi
saling menghargai, kita juga saling support sih Om. Kalau di sini udah kayak lebih ke keluargaan gitu loh. Safira kan nih sekarang mau pakai hijab nih. Nah, apakah ada problem selama di Gogata? Enggak sih Om, cuman lebih disupport sih sama yang orang Gudang bawah gitu. Mungkin aku juga mau nanya nih buat Om Willy nih ya kan. Boleh, nggak apa-apa. Kalau tadi Om Willy nanya ke aku tentang harapan Lebaran tahun ini dan kedepannya dan tentang Gokata juga, buat yang belum tahu Om Willy ini juga salah satu personil Gokata, General Affair kita ya kan. Mungkin Om Willy juga punya harapan Om Willy gitu tentang Lebaran tahun ini dan ke depan dan Gokata tahun ini dan ke depan seperti apa gitu. Kalau harapan pastinya ingin lebih baik, pasti itu sangat apa ya? Ya pasti lebih baik lah, seperti Raka sama Safira juga sebut, keluar dari masa pandemi ini, terus Gogata juga makin banyak jobnya, supaya kita semua sama-sama bisa sering belajar dan berkembang. Jadi kalau bos senang, anak buahnya juga senang, betul nggak? Ya. Jadi yang penting kita tetap berjalan, jangan stuck, tetap kreatif. Itu yang saya harapkan sih. Ya, tetap kreatif. Tetap seperti kreatif. Project ini Om ya. Ya, seperti project ini, mini yang project sedang ini. kita lakukan ini Ya. itu. Terus terakhir nih pertanyaan. Pandangan kalian tentang podcast ini bagaimana? Pandangan, kalau saya pribadi pandangan saya tentang podcast ini ya gimana ya? Oke sih, maksudnya ya inilah yang bisa kita lakukan pada saat ini gitu loh. Untuk tidak hanya berdiam diri saja gitu loh. Tetap kreatif kayak Om bilang tadi, tetap kreatif ya, ini salah satunya gitu loh. Pandangannya ya kalau misalnya kita bisa teruskan, kenapa enggak gitu loh. Jangan pada saat pandemi ini aja kita lakukan gitu loh. Harus kita lanjutkan terus karena ini udah kita bangun fondasinya untuk podcast ini gitu loh. Terus kita hanya tinggal melanjutkan ke depannya aja sih kalau saya. Kalau Safira? Kalau saya sih kalau misalnya podcast ini maju, nanti nama Gokata juga akan naik kan, juga banyak yang pakai itu sih. Mungkin dari kalian ada saran atau ide mungkin dari tema yang mau dibahas atau bintang tamu yang mau diundang, bisa sharing mungkin ke Untuk bintang tamu ya Om, untuk yang sekarang coba kita ya undang yang kayak e-sport mungkin kan, yang lagi hits atau booming di zaman sekarang kan. Jadi anak-anak muda atau viewers kita Gokata juga bukan hanya dari klien yang wedding atau event gitu, kita rangkul juga anak-anak muda yang zaman sekarang yang gemar-gemar e-sport mungkin kan, jadi bisa nonton ke YouTube kita gitu. Kalau Safira? Kalau saya sih sama kayak Bang Raka sih, kan sekarang lagi banyak orang yang kayak game online semua, terus kayak TikTok lagi zaman-zamannya bisa ngundang kayak pemain. Ada teman-teman Safira yang tiktoker gitu? Ada sih Om, kayak anak partai dari Gokata juga kayak Velia gitu. Oke, mungkin bisa kita ini jadi bintang tamu nanti. Oke, kalau gitu terima kasih. Terima kasih viewers sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube Gogata, Gogata Event Planner, dan follow IG Gogata Event Planner. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Terima kasih. You brought me home. I thank you with every breath.